semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Arvin Febrian. Saya adalah mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya di UMKM Fajar Jaya Elektrik dengan judul yang saya pilih, yaitu pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada toko Fajar Jaya Elektrik. Ya, di slide pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang. Magang kerja merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Magang kerja ini juga merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan profesi. Fajar Jaya adalah sebagai UMKM yang bergerak di dalam bidang alat-alat listrik. Toko ini menjual beragam alat-alat kebutuhan listrik, mulai dari lampu, kabel, kipas angin, pompa air, antena, dan lain sebagainya. Fajar Jaya berkeinginan dapat meningkatkan jumlah penjualan barang untuk kedepannya. Ya, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang gambaran umum perusahaan. Fajar Jaya adalah sebuah usaha yang dipimpin oleh Bapak Hasan Suhana, bergerak di bidang elektronik, berlokasi di Jalan Utama Raya Adiarsa Karawang. Toko ini menjual beragam alat-alat kebutuhan listrik yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu ada lampu, kabel, kipas angin, pompa air, antena, dan sebagainya. Fajar Jaya juga didirikan pada tanggal 12 Februari 2012. Pemilihan tema dan nama tidak semata-mata hanya didasarkan oleh kegemaran pemilik terhadap alat-alat listrik, tetapi pemilik melihat peluang pasar di Karawang. Berikut ini adalah logo dari Fajar Jaya. Ya, di slide selanjutnya membahas tentang tinjauan pustaka. Menurut Abdullah, tahun 2014, manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Sumarni, tahun 2014 di halaman 221, manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk mencapai atau menciptakan bentuk dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran organisasi. Lalu next di slide selanjutnya membahas tentang tinjauan pustaka. Masih dalam tinjauan pustaka ini, yang pertama ada pelayanan. Menurut Kasmir 2017 adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Kepercayaan merupakan sebuah pondasi dari suatu bisnis. Kepercayaan adalah suatu kesadaran dan perasaan yang dimiliki oleh pelanggan untuk mempercayai sebuah produk dan digunakan penyedia jasa sebagai alat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dari Disa Moniharapon dan Ogi tahun 2016. Slide selanjutnya membahas tentang tujuan dan metode. Adapun tujuan di dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini yaitu yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis produk apa saja sih yang dijual pada UMKM Fajar Jaya ini. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada saat proses penjualan UMKM di Fajar Jaya Elektrik ini. Yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan pada UMKM Fajar Jaya Elektrik ini. Lalu ada metodenya.
Metode yang dilakukan penulisan artikel menggunakan library research, yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari literatur dan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan dengan observasi dan kerja praktek pastinya di Fajarjaya dengan metode deskriptif yang digambarkan melalui teks. Next, di slide selanjutnya yaitu membahas tentang uraian pelaksanaan kerja praktek. Di sini tugas utama yang diberikan yaitu pertama ada melakukan pencatatan penjualan di setiap harinya. Lalu melayani langsung konsumen saat berbelanja di toko. Lalu yang ketiga yaitu merekap hasil penjualan selama 1 minggu. Yang keempat, merapikan dan membereskan barang-barang yang akan diretur nantinya. Yang kelima, melakukan pemesanan dan pembayaran kepada sales. Lalu di slide selanjutnya atau slide berikutnya membahas tentang tugas pendukung yang diberikan, yaitu melakukan pengiriman barang ke mitra. Yang kedua, melakukan pembayaran secara transfer bank. Ya, di slide selanjutnya ini akan membahas tentang permasalahan dan solusi-solusi yang akan diberikan. Permasalahan yang terjadi pada Fajarjaya Elektrik adalah 1. Usaha ini tidak menjual via online. Yang kedua, keterbatasan modal. Lalu solusi yang dapat saya berikan yaitu membuat promosi di berbagai media sosial, karena pada saat ini era modern sangat mementingkan media sosial pastinya. Yang kedua, menentukan harga yang sesuai, karena ini menyangkut tentang pelanggan. Lalu next, membahas tentang kesimpulan. Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis di Fajarjaya ini, penulis mencapai tujuan yang telah dirumuskan, yaitu penulis telah melakukan berbagai kegiatan sesuai yang diinstruksikan oleh pembimbing lapangan pastinya dan dapat menyelesaikannya. Selain itu, di dalam pelaksanaan kegiatannya, penulis juga mempelajari sistem manajemen di dalam praktik nyata dunia kerja. Penulis mempelajari manajemen rantai pasok yang dilakukan oleh UMKM Fajarjaya ini. Lalu selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman yang bagus, yang baik, bagaimana suasana dunia kerja yang sesungguhnya, wawasan dan keterampilan baru yang nantinya yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat di dalam dunia kerja nanti. Pengalaman tersebut sebagian besar tidak didapatkan di perkuliahan, di mana di dunia kerja lebih banyak praktiknya. Dalam menghadapi dunia kerja di masa depan ini, penulis menyimpulkan dibutuhkannya soft skill dan hard skill. Soft skill dibutuhkan untuk menjadi sumber daya yang kompeten nantinya adalah kepemimpinan, melakukan pemecahan masalah, manajemen waktu, manajemen organisasi, berpikir kritis, kerjasama tim, kemampuan analisa dan percaya diri tentunya. Sedangkan hard skill-nya yang perlu dimiliki adalah mampu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya. Lalu di slide selanjutnya yaitu membahas tentang saran yang dapat saya berikan setelah melaksanakan praktek kerja. Maka penulis dapat memberikan saran-saran dan semoga diterima sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Adapun saran-saran yang bisa saya berikan diantaranya sebagai berikut ya. Yang pertama, UMKM Fajarjaya harus meningkatkan lingkungan internalnya, yaitu berupa menerapkan sistem kerja shift bagi semua karyawannya agar lebih cepat menyelesaikan pesanan dari konsumen. Lalu yang kedua, UMKM Fajarjaya harus menambah stok produksinya sehingga konsumen tidak merasa kecewa saat membeli dikarenakan stoknya habis, karena ini sering terjadi di dalam berjualan di UMKM Fajarjaya ini. Yang ketiga, UMKM Fajarjaya harus memiliki strategi yang bagus untuk biaya dalam menghadapi antar persaing maupun di tengah kondisi pasar dan perekonomian yang terjadi pada saat ini. Lalu yang keempat, harus membuka cabang baru Fajarjaya ini karena tempatnya ramai dan mudah diketahui. Sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti atau tidak mengerti. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Bye bye. Terima kasih.